Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kawan-kawan SWTD yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali lagi dengan materi-materi tambahan, tentunya di luar materi inti tauhid ya, yang sudah sama-sama kita pelajari. Insyaallah pengennya rutin gitu ya, setiap hari bisa memberikan materi kepada kawan-kawan di alumni. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berikan kelancaran. Karena kemarin juga waktu pas saya kirim voice note tentang doa bagian kedua, itu susah dikirimnya. Udah berulang kali susah, akhirnya saya pakai yang biasa saya ngedit buat suara aja gitu. Itu yang satu-satunya yang bisa. Nah, setelah sudah jadi, kemudian saya kirim berulang-ulang ke WhatsApp, itu nggak bisa juga. Akhirnya kirimnya ke YouTube. Mungkin sebagian kawan-kawan karena memang ini lihatnya di YouTube, jadi belum dibaca semua ya, belum dilihat semua. Saya lihat sih tayangannya baru 25 orang gitu. Padahal kan total alumni juga banyak gitu. Sudah 1000 alumni. Masa dari 1000 itu cuma 25 orang yang lihat? Ya, saya berhusnuzon karena memang keterbatasan kuota mungkin ya. Kalau lihat YouTube kan kuotanya harus banyak. Saya doakan juga biar kawan-kawan tidak ada batasnya gitu belajar. Mau pakai voice note biasa, mau pakai tulisan biasa, ataupun misalkan pakai YouTube gitu. Sekarang saya malah enaknya pakai voice note ini. Jadi nggak capek ngetik. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ya bisa selang-seling lah ya antara voice note dan tulisan. Baik kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih saya sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan infak terbaiknya untuk KAS SWTD ini, karena sesungguhnya yang memiliki inisiatif diadakan KAS SWTD ini adalah teteh admin gitu. Saya hanya mengaminkan saja gitu ya atas inisiatif dari teteh admin itu, karena teteh admin ini melihat bahwa kita harus punya KAS, karena kita ngelihat banyak sekali di antara kawan-kawan kita yang sebetulnya banyak yang harus kita bantu, baik itu misalkan yang sakit, baik itu dalam kondisi kekurangan kesejahteraan, kemudian dan lain-lain lah gitu ya. Banyak faktor-faktor lain yang mungkin bisa kita bantu, ataupun anak-anak yatim yang ada di sekitar teman-teman SWTD, kemudian duafa dan sebagainya. Alhamdulillah ini KAS memang ada kewajibannya gitu, khusus untuk alumni. Tapi alhamdulillah juga karena kita share di berbagai grup, kemudian dari teteh admin ataupun dari anggota juga mungkin ada yang posting ya flyernya di status, sehingga dari kawan-kawan yang belum jadi alumni pun mereka tergerak ingin bisa memberikan infak terbaiknya. Nah, infak ini memang kisarannya cuma 10.000 per bulan, wajibnya seperti itu. Kita berembuk di tim koordinasi kira-kira nominal yang pas itu berapa gitu. Ada juga yang memang memberikan masukan 5.000, ada juga yang memang memberikan masukan 10.000 ya. Akhirnya kita sepakati untuk per bulannya 10.000, karena kita pikir 10.000 ini ya untuk 1 bulan. Jadi kalau misalkan kita sering makan bakso aja satu mangkoknya udah 10.000. Dan apa yang terjadi ketika kita makan bakso ataupun makanan apapun, itu jatuhnya ke kotoran gitu.
Dan insya Allah ini 10.000 yang kawan-kawan sudah infakkan untuk kas SWTD ini, walaupun sebetulnya kenyataannya jarang sekali malah yang infak 10.000 nih. Ada juga yang 10.000, ada juga yang memang lebih gitu ya. Ada yang 20.000, ada yang 30.000, 50.000 ada, 100.000 ada, 150 ada, 200.000 ada. Bahkan kayaknya gitu ya 250 apa 300 juga ada kayaknya gitu. Suka enggak juga sih, karena kan walaupun itu kas itu ditransfer ke rekening saya, Bank Syariah Mandiri ataupun Bank BCA, tapi ada juga yang memang ditransfer ke BRI, karena sebagian teman-teman juga banyak yang meminta nomor rekening BRI katanya biar nggak kena cas gitu ya. Ya walaupun ditransfer ke rekening saya atau ke rekening Tenira, itu sama sekali tidak saya gunakan ya, walaupun serupiah pun tidak saya gunakan, karena semuanya tercatat rapi, pemasukannya, pengeluarannya itu tercatat rapi oleh Teh Siti Aminah. Jadi saya cuma laporan, misalkan teman-teman admin juga cuma laporan, ini ada yang masuk ini, nanti Teh Aminah yang akan mencatat semuanya. Dan ketika saya pakai ini untuk kebutuhan ini kira-kira berapa, jadi selalu saya komunikasikan ke Teh admin. Saya tidak memutuskan keputusan sendiri ya, apalagi ini bukan uang saya gitu, ini uang umat, ini uang kawan-kawan semua, yang tentunya kawan-kawan menyimpan kepercayaan kepada kami sebagai orang yang mengelola dana kawan-kawan. Insya Allah semuanya bermanfaat, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan kita ya dalam dakwah. Karena sebetulnya kas ini juga kemarin sudah disampaikan sama kawan-kawan di TT admin bahwa ini juga bisa dijadikan sebagai dakwah juga gitu, sebagai dakwah. Kenapa? Karena ya saya sampaikan kalau misalkan memang saya lagi ada, insya Allah saya akan handle semuanya gitu ya. Tapi ketika misalkan nggak ada gitu, mungkin bisa jadi alternatif terakhir untuk mengambil dana dari kas tersebut. Nah, Teh Najwa buat apa emang dakwahnya? Yaitu seperti kawan-kawan lihat yang pertama kali masuk SWTD, kita semuanya memfasilitasi tasbih ya, kemudian memfasilitasi Al-Quran yang setiap Jumatnya kita akan berikan secara kuis ya, secara kuis. Dan alhamdulillah juga saya juga terima kasih banyak ini kepada semuanya lah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu saking banyaknya. Insya Allah walaupun tidak saya sebutkan, pahalanya atau catatan amalnya ini insya Allah pasti dicatat oleh Allah. Jadi tidak ada satupun kebaikan yang tidak dicatat oleh Allah. Tidak ada satu amal soleh pun yang luput dari catatannya Allah. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan khawatir. Teh Najwa kok nggak ngomong-ngomong sih kalau saya infak. Teh Najwa kok nggak ngomong-ngomong sih kalau saya wakaf. Enggak, semuanya akan tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi jangan khawatir. Semuanya tercatat rapih oleh Allah. Nah, kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya atas izin Allah benar-benar merasakan gitu ya kemudahan demi kemudahan yang Allah hadirkan untuk saya dan juga mungkin untuk kawan-kawan semua. Ketika kita sudah berniat mewakafkan diri di jalan Allah, maka Allah akan hadirkan jalan-jalannya. Betul, Allah yang akan hadirkan jalan-jalannya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kawan-kawan semua, jangan pernah bosan untuk berniat berbuat baik. Niatin aja udah berbuat baik. Mau itu dalam kondisi keterbatasan sekalipun gitu ya. Niat aja udah, niat. Itu namanya doa yang diperluas. Nah, ketika kita berdoa diperluas untuk sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang lain, maka nanti Allah yang akan turun tangan menghadirkan keajaiban-keajaiban itu. Allah yang akan turun tangan menghadirkan kemudahan demi kemudahan yang akan kita dapatkan. Dan saya betul-betul merasakan sekali, benar-benar merasakan. Bukan hanya ketika saya masuk SWTD, saya emang gak masuk SWTD ya, saya yang bikin. Ya bukan hanya ketika saya membuat gerakan SWTD ini atas inisiasi Teh Sela, tapi juga memang sebelum-sebelumnya juga seperti itu.
Pokoknya luar biasa. Apa yang saya sampaikan, saya ceritakan di materi demi materi itu ya betul adanya seperti itu. Nah, kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya mengutip hadis. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bil lail, fa ghalabahu 'alaiha naumun, illa kataballahu lahu ajrun salatihi, wa kana naumuhu sadaqatun 'alaihi." Ada juga di hadis yang lain mengatakan bahwa innallaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dzalika, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah, fa in huwa hamma biha fa'amaliha katabahallahu lahu indahu 10 hasanat illa 700 di'afin ila ad'afin katsirah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan. Lalu dia menjelaskannya. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai lipatan yang banyak. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang menunjukkan kepada kita, memotivasi kepada kita bahwa jangan pernah kita lelah, bosan untuk berniat berbuat baik. Niatin aja udah. Niatin aja. Mau niat kayak gimana juga yang penting niatnya itu baik. Niatnya ini diperluas untuk sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang lain. Ngucap aja udah ngucap. Masa ngucap aja kita gak berani? Gak usah bilang, tapi kan saya kan harus ini, nanti kalau saya udah ngucap terus nanti gak kejadian, nanti saya malu. Gak usah malu, emang tuh kan. Jadi kembali lagi, kalau kita seperti itu berarti kita masih mengharapkan penilaian orang lain. Kan yang kita harapkan apa? Penilaian Allah, udah cukup penilaian Allah. Ada kawan-kawan di SWTD yang japri ke saya ya karena kas ini. Saya kepengen banget tapi saya gak punya duit. Di ATM saya 0. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kepada beliau, saya sampaikan, ya gak apa-apa teh, gak usah dipaksain, semampunya aja. Tapi terus berdoa, meminta kepada Allah untuk bisa menyisihkan itu. Karena cuma 10.000. Ya 10.000 ini luar biasa sebetulnya. Alhamdulillah sampai hari ini berarti berjalan kas SWTD ya, baru beberapa pekan lah gitu ya. Kita sudah ada kas sekitar banyak lah. Saya nggak mau sebutkan karena ini jadi apa ya? Saya khawatir gitulah. Khawatir memanfaatkan situasi. Itu karena udah banyak banget ini anggota SWTD nih yang sepertinya ini materi nggak nyampe nih di otaknya gitu ya. Mohon maaf ya. Mungkin cara bacanya salah. Mungkin juga yang paling utama adalah mungkin dia tidak pernah berdoa sama Allah. Baca materi itu harus berdoa dulu sama Allah. Makanya di setiap materi yang ada selalu saya sampaikan kan berdoa dulu. Kemudian baca di keheningan, di kala sepi, di kala sunyi. Kemudian baca berulang-ulang. Itu betul supaya kita benar-benar paham. Karena miracle itu akan datang di balik dinding pemahaman kita. Kalau kita sudah paham, insya Allah kita akan mendapatkan miracle-nya gitu ya. Kita akan paham dan ini mungkin akan lebih mudah lagi kita bisa mengamalkannya. Nah, makanya saya nggak sampaikan ya, ini khawatir jadi dilema juga sayanya gitu ya. Jadi orang banyak yang memanfaatkan kebaikan ini gitu. Akhirnya pesan yang ingin disampaikan di SWTD ini supaya berharapnya satu-satunya hanya kepada Allah malah jadi beda gitu. Jadi insya Allah ini semuanya atas dasar pengetahuan dan sepengetahuan teteh-teteh admin lah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kasih ini. Oke, tadi sampai di mana ya? Suka lupa. Ya, baik. Jadi ada seorang alumni yang mengatakan saya pengen banget infak tapi saya nggak punya
uang, udah niatin aja, nggak apa-apa. Saya juga ingin bercerita juga ya, banyak sekali keajaiban yang Masya Allah hadirkan selalu buat saya gitu ya. Dan ini juga harus jadi motivasi juga buat kawan-kawan semua, bahwa kawan-kawan jangan pernah berhenti untuk berniat berbuat baik. Karena cuma niat aja, walaupun hanya niat, kemudian tidak terlaksana, Allah sudah mencatat kebaikannya yang sempurna lagi yang sudah Allah catat. Walaupun misalkan gak kejadian gitu, walaupun nanti akhirnya orang pada ya mencemoohkan kita, lu gimana sih, katanya lu mau begini, katanya kamu mau begini, udah nggak usah dihiraukan. Ya bilang aja iya belum. Kalau kita bilang pokoknya teh bulan depan ya, misalkan, atau ngomong ke yang lain, teh pokoknya bulan depan saya pengen banget nih infak nih 500.000, pokoknya saya akan infak 500.000, padahal dia dalam kondisi keterbatasan nih. Jangankan dalam kondisi keterbatasan, malah minus. Bukan lagi nggak punya duit ya, dia minus karena banyak utang. Tapi niatin nih, pokoknya besok nih saya mau infak 500.000. Doain ya. Ingat ya, ngomongnya sama orang SWTD. Kalau sama orang bukan SWTD ntar, pokoknya macam-macam lah, gak bisa saya sebutkan. Udah beda gitu, pemikirannya udah beda gitu. Udah bilang mohon doa ya, saya pengen banget bulan depan saya sedekah nih 500.000, atau saya pengen sedekah nih 1 juta, atau misalkan yang lebih ekstrim lagi pengen sedekah nih 10 juta misalkan gitu ya, buat kas SWTD. Udah niatin aja. Tapi jangan asal, Allah tahu ya mana yang benar-benar sungguh-sungguh ngomong sesuai dengan hati, mana yang cuman berbohong doang gitu ya. Allah tahu nih ke dalam hati kita. Wallahu a'lamu bima fis sudur. Allah itu maha tahu apa yang ada, yang tersembunyi. Nah, kalau misalkan kita cuman pengen tersohor nih karena Teh Najwa kemarin udah memberikan materi, cuma niat aja, udah saya pengen ngomong aja di grup gitu ya. Nah, Allah tahu nanti. Dan biasanya kalau orang seperti itu cuman membual, bukan membuli ya, cuman membual doang nih, berbohong doang nih, nanti nggak bakalan terjadi itu niatan omongan-omongan itu nggak bakalan terjadi. Tetapi ketika misalkan kita benar-benar sudah niat banget ya dalam hati ini, pokoknya ya Allah saya kepengen banget, apalagi misalkan kita dibuktikan dengan kita memohon dan berdoa terus sama Allah gitu, udah nggak bakalan nggak dikabulin sama Allah. Pasti Allah kasih jalannya, karena semua Allah bisa lakukan. Semua yang terjadi di dunia ini Allah bisa lakukan semuanya, kecuali satu nih Allah yang tidak bisa lakukan. Menolak doa hambanya. Coba gimana tuh sayangnya Allah begitu besar untuk kita, sampai Allah itu tidak bisa melakukan satu hal, yaitu menolak doa hambanya. Jadi semua doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin sudah kita bahas ya, doa-doa itu dijawabnya yes, no, dan white. Berarti intinya semuanya doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gak apa-apa ketika misalkan kita berniat berbuat baik, udah niatin. Walaupun dalam kondisi keterbatasan, justru Allah seringkali menyodorkan kepada kita, seringkali memberikan motivasi kepada kita bahwa ketika kita terbatas ya kita harus bersedekah, biar nanti itu yang akan menjadikan jalan turunnya rahmat Allah, turunnya maghfirah Allah. Kalau udah dicintai, udah disayangi, udah diampuni segala dosa-dosa kita sama Allah, maka nanti akan gampang. Kenapa doa kita tidak terkabul? Mungkin karena banyak dosa. Kita tuh banyak dosa, sehingga Allah akan menambal nih ya dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan menambal segala kekurangan-kekurangan kita dari amal baik kita. Tapi kalau Allah sudah mengampuni kita, bahkan Allah sudah cinta dan sayang sama kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mimpikan, insya Allah akan Allah kabulkan. Baik ya, kita lanjutkan. Jika ia bertekad lantas bisa dipenuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, sampai lipatannya yang banyak.
Tuh, lipatannya yang banyak ini tak terhingga. 10 kebaikan aja banyak. Kita sedekah 5.000, dibalas sama Allah 50.000 aja udah banyak ya. Apalagi ini janjinya 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Makanya kenapa? Kalau misalkan ada orang yang saya sedekah tapi mana nggak ada duitnya. Ya lihat dong, apakah Allah sudah memberikan kesehatan buat kita. Ya, kita udah bahas ya. Kalau kita mau hitung-hitungan kesehatan juga, ya Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa membayar jumlah harga dari sebuah kesehatan. Nggak ada yang bisa bayar. Oksigen yang kita hirup, aduh, udah banyak lah. Kawan-kawan bisa searching sebanyak-banyaknya ya, organ tubuh kita itu seperti apa. Yang pastinya itu akan menambah keimanan kita, yang pastinya itu akan menambah keyakinan kita sama Allah, dan rasa terima kasih kita sama Allah. Datang ke rumah sakit yang banyak orang pada sakit ya, ini menambah rasa syukur kita. Ya Allah, orang-orang pada sakit ya, saya mah sehat. Orang-orang sakit walaupun misalkan pakai BPJS, pakai asuransi juga, tapi kan tetap aja ya harga pengobatannya di cover sama asuransi, tapi tetap aja kan biaya mengurusnya, biaya operasionalnya, belum lagi waktunya, tenaganya dan sebagainya. Itu kalau di nominalkan juga pasti akan ketahuan nih. Kita nyuruh orang untuk jagain yang sakit aja, ketahuan nih harus bayar berapa. Pokoknya ya semuanya kalau dinominalkan uang juga pasti akan terlihat nih harga dari sebuah pengorbanan itu. Ya. Bukan, udah 21 menit aja. Saya sebenarnya nggak mau banyak-banyak ini ya, setiap voice note itu biar gampang dikirimnya. Insya Allah kita akan sambung besok ya di materi selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.